Hai guys, welcome back to Golf Headline Special Made Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2025. Masih bersama saya Gina Divya dan pagi ini juga ditemani oleh Mas Uke Hendarman. Seperti biasa. Ya, dan pastinya ada bintang tamu dari PBPGI. Itu ada dari sekjennya itu Bapak Suharsono dan ada Sekretaris Umum PGPGI itu ada Adi Prakoso M. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Ya. baik. Untuk turnamen hari ini, sebelum kita bahas nih Mas Uke, Ya. gimana nih dari hari pertama dan hari kedua? Ya kalau kita bicara overall ya, 2 hari ini memang cukup seru kalau kita hasil di 2 hari ini, di mana kalau bicara skor sangat ketat. Jadi kalau boleh dibilang kalau untuk nonton, jadi tontonan seru nih untuk bisa kita lihat siapa yang akan menang. Ya, dan hari ini juga finalnya ya. Ya, ini Dan yang kita akan nunggu Ya. untuk siapa yang akan jadi pemenang ya betul. di acara Ya. turnamen ini. Ya. Oke, dan Ini jadi kebetulan kita ada tamu di sini ya. Gini, jadi memang ada Pak Suharsono suatu sekjen dari PBPGI dan juga Pak Adi Prakoso selaku Sekum ya. Dari Pemprov PGI DKI Jakarta, yang mana memang setiap kali turnamen amatir pasti beliau-beliau ini pasti hadir lah, karena memang kan yang namanya turnamen amatir pasti di bawah naungan PBPGI tentunya, dan apalagi turnamen internasional seperti ini. Nah mungkin untuk Pak Suharsono dulu nih, saya biasanya manggilnya Ko Cincing soalnya. Untuk Pak agak kagok saya manggil Pak Suharsono, terkenalnya Pak Cing ya. Iya, Pak Cing. Pak Cing. Jadi Ko Cincing, ya mungkin kita bisa share sedikit ke teman-teman di rumah. Peran dari PBPGI sendiri khususnya untuk turnamen Medco kali ini seperti apa? Ya, yang udah pasti kalau turnamen internasional sekelas ini Ya. itu di bawah PBPGI. Betul. Ya, itu kita sanction dan PBPGI itu menyiapkan pemain-pemain amatir dari seluruh Indonesia. Ya, jadi kita supply pemain untuk mengisi acara ini supaya bobotnya lebih baik. Ya. Betul. Ya, apalagi turnamen ini juga kan diikuti oleh banyak negara ya, bahkan 11 negara ya. Nah, di antara semua peserta yang ada di sini Pak, ada nggak yang menjadi apa ya, boleh dibilang kiblat kah atau barometer dari PBPGI dalam hal misalnya terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh PBPGI sendiri? Ya, kita melihat kan kalau terutama di Asia ya. Ya. Itu boleh dibilang barometer kita itu ada di Thailand, Korea, sama Jepang sih ya. 3 negara itu ya memang boleh dibilang menjadi kiblat ya. Selama ini kan mereka yang menjadi leader ya. Nah jadi mungkin juga kita ada target di sana untuk latih tanding, belajar di sana untuk supaya meningkatkan pemain kita menjadi lebih baik lagi. Begitu. Jadi memang ya apa namanya boleh dibilang selain menjadi kiblat juga menjadi tempat untuk pembelajaran Ya. para atlet Indonesia ya sana ya. Dan juga banyak atlet-atlet Indonesia yang lebih bagus juga main Ya, itu yang diharapkan. Ya. Nah, kalau kita bicara secara general kan ini PBPGI. Nah, sekarang dari Pemprov PGI DKI sendiri, khususnya dalam turnamen kalian kebetulan juga kan ini diadakan di Jakarta dan atletnya juga banyak juga dari Jakarta. Dan bagus-bagus lagi atletnya. Ya, begitulah alhamdulillah. Nama juga ya, si peringkat nama ya. Yang untuk ladies ya. Ya, untuk ladies memang dari DKI saat ini ya. Ladies dari kita Bianca yang lagi leading. Lagi leading ya. Jadi memang ini boleh dibilang ini satu apa ya? Satu buah yang dihasilkan oleh Pemprov ya. Nah, ini mungkin yang saya mau tanya di sini dari Pemprov DKI sendiri. Atlet-atlet ini datangnya dari klub atau dari mana? Kalau atletnya sih kebanyakan kita mantaunya dari turnamen-turnamen. Memang klub-klub belum berjalan untuk pembinaan sebenarnya. Nah, cuman kita lagi berusaha mewajibkan untuk klub-klub itu
melakukan pembinaan. Oke. Salah satu contohnya karena apa, kita buat Liga Golf Jakarta itu. Liga Golf Jakarta itu tujuannya untuk pembinaan sebenarnya. Oke. Makanya di setiap klub setiap klub yang ikut berpartisipasi, kita mewajibkan untuk menyertakan 1 junior. Wajib tuh ya? Wajib. Kategori junior nih sampai umur berapa? Kita batasin sampai umur 17 tahun. 17 tahun? Ya. Dan boleh dibilang ada Gemilau, Ashrafah itu salah satunya pernah ikut Liga Golf Jakarta juga. Itu salah satu apa ya, hasil dari liga itu. Itu. Kalau klubnya sendiri jumlahnya ada berapa di Klub di DKI yang terdaftar mungkin 121. 120? Tapi kan 121 itu nggak semuanya aktif. Gitu. Ya boleh dibilang kalau semuanya aktif berarti boleh dibilang kalau setiap klub satu berarti ada 121 junior ya Sal ya? Nah itu yang lagi mau digalakin juga sama PB juga. Di ADART kan kalau nggak salah itu diwajibkan ada pembinaan ya, Jen. Iya. Nah ini baru mau saya tanya nih, tadi udah ketanya tuh Ban. Nyambungnya ke PBPG sendiri, maksudnya ini kan dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov. Apakah memang ini bagian dari apa istilahnya ya, program global dari PB sendiri untuk kegiatan-kegiatan semacam ini, khususnya di Pemprov ya? Ya. Oke. Jadi seperti yang hari ini di Metro kan kita ada 3 hari pertandingan. Ya. Itu tiap hari kita mengundang anak-anak sekolah. Jadi PB itu ada program namanya Golf Go to School. Oh oke. Ya, Golf Go to School. Jadi kita Golf Go to School itu sebenarnya bukan semata pembinaan tapi pengenalan ke olahraga golf ini ke semua lapisan. Jadi banyak orang kan yang nggak, ya taunya basket, Ya, betul. tangkis, ya kan, sepak bola. Tapi golf ini kurang familiar buat mereka. Nah makanya kita nih ajak anak-anak tiap hari 3 sekolahan ya dengan anak-anak 18 anak. Di 18 saling 3 per sekolah. Itu kita ada acaranya di acara di belakang di junior. Junior ya? Di driving junior. Ya. Mereka ini memang berarti boleh dibilang bukan apa ya? Bukan golfer mereka ini. Bukan. Memang benar-benar Nggak tahu. yang memang belum tahu Pemula. benar-benar Iya. newbies. Anak-anak masih SD, SMP ya. Bahkan nggak SMP, SD semua. SD semua. Ya. Jadi mereka belum tahu setik, Ya. belum kenal golf. Nah kita perkenalkan Ya. dengan dikenalinnya dia punya peraturan golf, ya tanda-tanda golf, ya Ya karena memang diajak nonton. memang kalau boleh dibilang golf ini kan sampai saat ini masih tanda kutip ya identik dengan olahraga orang tua ya, dan udah gitu olahraga mahal. Ya betul sekali gitu. Banyak yang bilang juga olahraga mahal kan, mungkin anak kecil yang pengen main golf jadi kayak Ya kayak ragu-ragu gitu untuk mulai, terutama orang tuanya ya. Mungkin dengan adanya acara seperti ini mungkin bisa ya dari kalau per hari 18 kali 3 kan 54 anak ya, Bro. Masa sih nggak ada 1, 2 anak yang akhirnya nyangkut gitu. Itu yang kita harapkan ke depan spin. Iya, Mereka suka dulu, bermain dulu. Kalau sudah main kita berharapkan mereka meningkatkan mau menjadi atlet nantinya gitu. Ya kita harapkan juga bukan hanya di Jakarta ya, ya tentunya di daerah-daerah lain juga bisa melakukan yang Dan sebenarnya kita bikin acara Golf Go to School itu juga kita hanya sekedar mencari atlet, tapi membangun dia punya sport industrinya. Oke. Dulu supaya ya kan kalau golf ini kan banyak yang menyangkut caddy, menyangkut yang kerja segala macam semua, ya kan, kerja rumput, terus nanti aparel, ya, lapangan jadi rame, makanan jadi rame, sebenarnya itu sih nyangkutnya semua. Ya itu kalau boleh dibilang kayak piramida industri itu ya, ini yang paling kalau dari sisi saya sebagai pro, yang kita harapkan dari mereka ini bisa muncul nanti pro yang bisa dikandalkan untuk Indonesia ke depannya itu. Dan kesulitan apa sih yang dihadapi oleh atlet-atlet dari hari pertama sampai hari ketiga? Kira-kira apa tuh ya? Kayak kesulitan mungkin course-nya yang bikin susah atau gimana? Kalau dari kacamata coach ini sendiri kira-kira apa nih yang kesulitan, entah itu kesulitan lapangannya atau mungkin bisa jadi kesulitan dalam artian mereka pada saat mereka berlatih atau apa, menurut kacamata PB sendiri seperti apa? Kalau saya ngelihat dari hasil putra dan putri ya, memang ya putri ini kan hari ini kan mainnya kan masih plus, ya, yang putra bahkan itu under, ya. Jadi ya golf memang ada hari-harinya. Kesulitan
Kalau yang ini bisa under, yang ini enggak, berarti kan nggak sulit sebenarnya. Iya, setuju. Jadi tergantung dari kemampuan sebenarnya. Makanya tadi saya bilang kita harus terus berlatih, meningkatkan permainan karena di sini dengan skor sekian bisa juara, tapi kalau di luar itu berat. Betul, berat sekali. Iya, makanya tadi saya bilang kita perlu belajar keluar, latih tanding dengan yang lain biar kita bisa mengukur kita punya kemampuan sampai mana. Nah, kalau kita sudah meningkat, kita bisa terjun lagi ke dunia internasional untuk fight. Jadi boleh dibilang standar level permainan dari anak-anak Indonesia ini memang masih perlu ditingkatkan lagi untuk bisa bersaing di tingkat internasional ya. Ya memang iya sih kalau kita lihat skor pemain-pemain dari luar tuh kayaknya kok gampang banget ya, kayak minggu lalu misalnya di Singapura juaranya aja 24 under gitu kan. Nah, terus amatir. Nah, dari Australia. Nah, runner up-nya kebetulan main juga di sini itu 13 under minggu lalu. Jadi ya kalau di compare dengan minggu ini 8, ya saya nggak tahu apakah mereka yang jago atau lapangan ini yang susah. Yang kita nggak tahu. Cuman kalau Madi mungkin nggak susah kali kalau main di Pondok Indah. Ya susah-susah gampang. Kan Gotham memang agak susah ya, dan namanya cuma diri sendiri. Nah, kalau dari Pemprov DKI sendiri, misalnya sekarang kan ada beberapa atlet yang main gitu ya. Mereka ini apa memang khusus disiapkan untuk turnamen ini atau ya mereka berjalan latihan seperti biasa atau gimana? Kalau anak-anak yang main sih kita punya programnya. Sudah disusun sama bidang prestasi. Kan Mas Sukwa juga pernah jadi bagian tim kita nih. Nggak, saya duduknya bukan sebagai ini, sekarang duduknya di sini. Ya kan dulu. Kalau sekarang kan udah enggak. Iya. Ya, kita sih tetap melakukan meminta untuk anak-anak tetap latihan. Oke. Maupun anak-anak ini kan ada yang masih kuliahnya di Bandung, ada yang di Amerika. Ya, Jadi betul. kita cuma mengontrol aja sih mereka latihannya gimana. Tapi tetap dalam kontrol pengawasan ya, dalam pengawasan dari kalau nggak bisa liar. Nggak bisa lihat. Pada nggak latihan. Kalau nggak ada patternnya kemana-mana mereka ntar latihan. Bisa latihannya jadi atlet pedal lagi. Nah, kebanyakan udah ada yang pindah tuh ke pedal. Banyak yang udah mempertimbangkan pindah cabur. Ada pertanyaan lagi yang memang banyak banyak ditanyakan selain daripada tadi pengawasan. Apakah memang kan kalau kita bicara biasanya nih, kita bicara Pemprov itu kan melakukan kegiatan itu lebih orientasinya misalnya ke PON dan seterusnya ya, atau ke turnamen kejurnas yang muncul. Nah, untuk di DKI sendiri saat ini apakah memang sudah ada program-program yang disiapkan per tahunnya, baik itu kejurnas ataupun nanti kan PON sebetulnya masih lama, tapi dibilang lama juga enggak gitu kan. Ini gimana kalau dari Pemprov sendiri? Kita sih setiap tahun pasti udah kita siapin lah buat anak-anak, kan ada kejurnas, amatir ini, untuk PON-nya sendiri pun juga kita siapin. Ya. Dan untuk masa depan kita juga udah ada beberapa yang anak-anak yang kita mintain untuk fasilitas ke lapangan, untuk mereka berlatih, untuk menggantikan kakak-kakaknya. Nah, itu penting tuh ya. Ya penting Penting banget. Umur-umur 9-10 tahun yang kita iniin sekarang. Oke, jadi memang itu ada program jangka Jangka panjangnya juga ada. Ya mungkin kalau dari PB sendiri melihat apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI ini, saya rasa mungkin ini jadi satu bagian penting ya untuk PB dalam hal melakukan regenerasi yang kedepannya diharapkan muncul atlet-atlet yang bisa di tanda kutip digunakan untuk menjadi pemain timnas gitu ya. Nah, untuk PB sendiri apakah memang ada program global yang disebar ke masing-masing Pemprov atau gimana? Jadi memang kan atlet-atlet ini kita berharap nggak hanya dari DKI aja. Ya. Kita berharap dari seluruh Pemprov seluruh Indonesia bisa melahirkan atlet-atlet kita ini. Nah, kita ada program memang untuk pelatihan para atlet-atlet ini untuk dari yang saya bilang kita mau kirim ke luar untuk meningkatkan dia punya skill-nya, permainannya supaya nanti di level internasional itu kita bisa fight dengan mereka dengan skor yang kita bisa main under. Ya. Karena juga di luar, kenapa Medco ini bikin turnamen mainnya dari belakang, mainnya dari hitam, udah kayak pro kan? Betul. Karena di luar itu amatir itu mainnya udah kayak pro. Jadi kalau kita mainin di sini enak-enak, main dari biru, dari putih, juara dia di sini. Iya. Tapi saat dikirim ke sana,
mendapatkan kesulitan. Lebih jauh tuh. Iya, karena pukulannya sekarang dituntut untuk jauh. Iya, baik cewek maupun cowok itu dituntut untuk jauh. Tapi memang iya sih, memang kalau kita bicara standar, length, course yang digunakan kalau di luar itu memang jauh lebih panjang sih. Ini soalnya pro, tahu lat Tapi ini untuk ladies sendiri dia dari Putih. biru malah. Oh biru, cewek biru sih dia biru. Men udah biru black black. Iya. Iya. Nah, makanya justru pada kadang-kadang anak-anak kalau kita kirim atlet keluar petanding kayak kemarin di Jepang gitu ya. Merasa, aduh lapangannya jauh-jauh. Ya jauh karena di sini biasanya mainnya udah deket. Makanya kenapa kita mau ngirim tuh mainnya tuh tarik dari belakang. Menyesuaikan dengan apa yang di luar. Karena kita bukan mau juara di sini, kita mau juara di luar. Juara di luar ya. Iya, targetnya kan kita internasional. Tapi nggak ini kan Pak, nggak ada rencana melakukan seperti halnya cabur sebelah, menaturalisasi pemain gitu? Ada rencana ke sana nggak? Yang ada itu yang di pro-nya. Ya, Yang di pro-nya ada. Tunggu tanggal mainnya. Oh wah itu kayaknya saya harus tahu tuh Koptim. turnamen golf di Indonesia ya. Iya, ada lagi diusahakan. Oh lagi diusahakan ya? Wah semoga nanti bisa menjadi satu titik balik dan jadi batu loncatan. Iya, Prestasi. kita pengen bikin semoga bisa menjadi sesuatu yang menjadi idola pemain-pemain kita bahwa kita tuh bisa gitu. Iya. Ya bahkan golf Indonesia lebih maju lagi. Iya, itu ya kita harapkan. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, untuk bapak-bapak sekalian, baik dari Pemprov maupun dari PB sendiri. Mungkin dari Pemprov dulu ya. Ke depan untuk kita anggap sebagai sebuah harapan atau pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada terutama untuk junior-junior, kira-kira ada yang mungkin mau disampaikan mungkin untuk apapun itu, silakan. kalau harapan untuk golf sih kita pengennya golf ini tetap maju. Ya, dan perkembangan pembinaan junior juga semakin banyak. Jadi kita makin banyak atlet lah. Ya. Kalau sekarang kan terbatas Bu. Ya. Gitu. Mungkin kalau dari PB sendiri, Pak Coach Cincin gimana? Harapan Kalau PB harapannya pasti lebih besar lagi. besar apa nih maksudnya? Besar support dari sponsor kan? Ya, Apa? targetnya besar, sponsornya juga minta yang besar. Kayaknya itu yang lebih penting. SEA Games, apalagi SEA Games tahun ini ada nih. Nah itu SEA Games ini kan ada nih tahun ini. Ya, jadi memang dari beberapa tahun sebelumnya kan kita kan golf ini kan memang ada perkembangan ya, peminatnya tambah banyak ya. Jadi kita berharap dengan tambah banyaknya peminat ini akan timbul bibit-bibit baru yang bisa nanti menaik puncak menjadi pemain-pemain atlet gitu. Nah, dan juga dengan adanya kita acara Go to School itu, semoga juga ada pemain-pemain baru yang akan lahir sehingga melahirkan pemain-pemain atlet. Wah seru. Itu yang kita harapin sih. Amin. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada omongannya program. Tugas kita masih gimana? Seperti kali di pembicaraan kita kali ini. Terima kasih bapak-bapak. Dan pastinya tetap di talk show Headlines Golf Special Megaporong Indah International Amateur Golf Championship 2025. We'll be back after this one.